Baik Ananda, hari ini Bismillahirrahmanirrahim kita akan mempelajari ini ya, gerak melingkar beraturan. Yang perlu Bapak ingatkan, kalau misalnya ada benda, misalnya Bapak buat di sini bendanya ya. Kira-kira nampak ini ya, kurang lebih ya. Nah, bendanya ini bergerak melingkar nih, sap gitu ya. Nah, maka benda ini kalau awalnya kita sebut berada di posisi A, dia nanti kan suatu masa juga akan pindah ke titik B. Nanti bendanya akan sampai juga di titik B. Jadi kalau kita kaitkan dengan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar, maka di sini tentu kita bisa tuliskan ada pusat, ya kan? Ada pusat lingkaran kita namakan O. Ada jari-jari kita namakan R. Ya kan, Nak? Ada juga yang namanya besaran kecepatan linier. Kecepatan linier itu kecepatan apa? Kecepatan yang arahnya itu selalu menyentuh sisi-sisi lingkarannya. Itu namanya kecepatan linier. Dan terakhir ada yang namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu dia disimbolkan dengan omega. Oke, bagus. Oke, baik. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungan besaran-besaran itu? Nah, periode simbolnya T besar dan frekuensi simbolnya F kecil. Nah, secara ringkas apa sih yang dimaksud dengan periode itu? Gini. Periode itu kalau dalam notasi rumus, dia bisa dituliskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. Nah, ini. T besar adalah T kecil bagi N. Apa itu T kecil? Waktu lamanya benda bergerak melingkar. N itu? Iya, bagus. Banyaknya putaran yang ditempuh oleh benda tersebut saat bergerak melingkar. Kalau nanti Bapak tanya periodenya, bagikan saja waktu tempuhnya dengan banyak putarannya. Nah, kalau frekuensi itu kebalikannya, Nak. Frekuensi itu kebalikannya. Frekuensi itu kalau periode T per N, frekuensi berarti N per T. Nah, apa maksudnya? Frekuensi itu artinya dalam satu detik berapa banyak putarannya? Kebalikan. Contoh, 10 putaran dalam satu detik berarti berapa frekuensinya? 10 putaran dalam satu detik. 10. Dari mana kalian tahu 10? 10 lagi 1. Dibalik dia. Kalau periode tadi kan waktu bagi banyak putaran. Kalau ini banyak putaran bagi waktu. Ngerti? Periode itu bisa juga dibuat 1 per frekuensi. Gini. Atau sebaliknya, kalau ditanya frekuensi, balikkan aja 1 per periode. Ya, T sama dengan periode satuannya. Ya, sekon. Kemudian H adalah frekuensi satuannya 1 per sekon, atau kadang-kadang disingkat Hz, dibaca Hertz. Ya. N tadi apa? Nah, jumlah putaran atau banyak putaran, berapa kali. Dan terakhir T kecil, waktu dia berputar ya, satuannya adalah detik. Makanya kalau menit ubah dulu ke detik. Ya, kalau dia nanti jam ubah dulu ke detik. Jadi semua dia dalam detik. Bisa difahami? Masuk ke besaran yang kedua. Apa besaran yang kedua? Kecepatan. Ya, kecepatan linier. Simbolnya V ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan linier? Gampangnya gini Ananda. Coba perhatikan. Kecepatan linier itu kalau dalam fisika kan P sama dengan di GLB dulu apa? P sama dengan S bagi
kecepatan, jarak bagi waktu ya, kan gini ya. Nah, jadi tetap dipakai juga ini nak. Dalam gerak melingkar kecepatan linear juga rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, cuman besaran S pada persamaan ini itu kaitannya dengan gerak melingkar. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, perhatikan ya. Kalau misalnya di sini Bapak buat ada gerak melingkar, ada benda yang bergerak melingkar, perhatikan di layar. Di sini Bapak buat bendanya pertama berada ya dari titik A. Kita namakan ini titiknya adalah titik A. Lalu benda ini dalam selang waktu T tertentu dia berpindah ke titik B. Nah, ini adalah titik B. Dia berpindah. Nah, Ananda, benda itu kan berpindah dari titik A ke titik B. Panjang lintasannya itulah yang disebut sebagai S. Sebagai apa? S. S itu adalah panjang lintasan dari A ke B, ya. Panjang lintasan dari A ke B. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita kaitkan dengan pelajaran waktu SD, misalnya ini adalah titik A, ini titik B, ya. Yang AB ini itu disebut apa? Panjang apa? Ini jari-jarinya kan R, pusatnya O. Masih ingat itu apa? Diameter yang membelah lingkaran. Juring ya, bagus. Yang ini namanya juring. Kalau ini namanya apa? Jari-jari ini. Yang ini apa namanya? Lingkaran ini semua. Ini yang dari A ke B. Ini disebut apa? Panjang apa? Iya, panjang lintasan itu apa? Yes. Yang biasa gini, ininya apa namanya itu? Iya, ininya apa namanya itu? Jadi sebenarnya AB itu adalah panjang busur. Kalau juring kita ini punya sudut sebesar theta, ya, theta. Nah, panjang busur S itu rumusnya apa? Masih ingat nggak di SD dulu? Jari-jari kali besar sudut theta. S-nya itu panjang busurnya, panjang lintasan dari A ke B. Jadi S itu adalah jari-jari kali theta. Atau kadang-kadang ada sering ditulis gini, S sama dengan sudutnya kali jari. Bisa dimengerti nih. Nah, sekarang kita coba kembangkan. Theta itu sudut kan? Sudut yang ada pada juring OAB. Benar? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk satu lingkaran penuh, theta itu sama dengan berapa derajat? Satu lingkaran penuh. Bagus. Kalau pakai radian, ya, jadi 360 derajat itu setara dengan berapa radian? Kita tulis ya, berarti di sini 2 pi radian. Paham? Nah, sekarang Bapak mau kaitkan bahwa T itu kan waktu dari A ke B. Kalau dia satu lingkaran penuh, waktu itu sama dengan apa? Periode. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu. Tolong ya. Namanya? Periode. Namamu siapa? Betty ya. Itu namanya periode. Kalau frekuensi tadi apa? Banyaknya putaran dalam satu detik. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Ngerti? Jadi T kecil ini ganti sama periode, simbolnya apa tadi? T besar.
kalian kalau mau jadi saintis, kalian harus memikirkan ini supaya kalian bisa melihat betapa indahnya sains gitu. Iya. Kalian kan kalau ngelupa baru matematika, baru fisika, ada yang salah dari belajar kalian. Kalian kan memilih IPA sebagai jalan hidup. Takdir kalian ini IPA loh. Iya. Jadi cintailah IPA itu. Nah, menguasai IPA modalnya konsep dan matematika. Kalau kalian tidak memiliki modal konsep dan matematika, kalian tidak akan dicintai oleh IPA. Bagaimana IPA bisa mencintai kita sementara kita tidak punya apa yang dia suka? Iya kan? Biasa apa? Maksudnya kalian ini adalah pejuang cinta. Cinta siapa? Cinta IPA. Nah, berarti V-nya menjadi apa, nak? V tadi kan S ya. Berarti S tadi rumusnya theta kali R kan? Theta kali R bagi T kecil kan? Tapi karena tadi untuk satu lingkaran penuh, theta ganti menjadi 2 pi. Baru dikali dengan R bagi T kecil menjadi T besar. Nah, jadi kesimpulannya ternyata kecepatan linier itu adalah V sama dengan 2pi per T besar kali R. Selesai. Ya, dimana V sama dengan kecepatan linier, satuannya meter per sekon ya. Sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang nomor 3 ya. Besaran berikutnya adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut. Kadang-kadang disebut juga sebagai kecepatan anguler. Nah, itu nama lainnya. Kecepatan anguler. Ya. Simbolnya adalah omega. Nah, ringkasnya Ananda, kecepatan anguler itu terkait dengan perubahan sudut ya terhadap waktu. Jadi kalau misalnya ini ada jari-jari R, di sini ada benda yang awalnya dia berada di titik A, kemudian benda itu bergerak ke titik B ya. Nah, benda ini ketika bergerak dari A ke B, dia mengalami perubahan sudut sebesar theta, delta theta. Ya, itu delta theta. Maka yang dimaksud dengan kecepatan sudut itu adalah perubahan sudutnya terhadap perubahan waktu. Nah, ini jangan lupa. Satu putaran penuh, satu putaran penuh. Berarti dia berapa radian, nak? Perubahan sudutnya. Satu putaran penuh. 360 derajat atau berapa radian? 2. Jangan 2 saja. Jangan 2 radian. 2V radian. Jadi kita buat sini 2V radian. Rad biasanya disingkat sama rad aja. Ya kan? Dan delta T itu sama dengan apa tadi? Waktu untuk menempuh satu putaran penuh. Disebut apa tadi? Periode. Berarti delta T bisa ganti dengan T besar. Berarti apa, Ananda? Kita bisa menuliskan bentuk lain dari omega. Omega itu menjadi apa? Delta theta kita ganti dengan 2V. Delta T kita ganti dengan T. Jadi ini adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Nah, karena kita juga tahu bahwa T sama dengan
1 per F toh? Ya kan? Tadi masih ingat kan? T adalah kebalikan dari frekuensi. Frekuensi adalah kebalikan dari periode. Maka kita juga bisa substitusi nilai T ini ke dalam omega. Jadi kalau seandainya kita buat omega sama dengan 2pi per T tadi apa nak? 1 per F. Kalau kita ubah pecahan bisa jadi kali kan? Syaratnya 1 per F itu dibalik jadi F per 1. Masih ingat ya? Per bisa jadi kali tapi yang dibagi itu harus dibalik dia. Jelas? Nah, berarti apa nak? Kita bisa dapatkan ternyata omega ini sama dengan 2pi kali F. Jadi ada dua penulisan kecepatan sudut ya. Yang pertama adalah 2pi per T. Yang kedua apa nak? 2pi kali F. Jadi kita bisa tuliskan ya di mana titik 2 omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. T adalah periode, satuannya sekon, sedangkan F adalah frekuensi, satuannya ya hertz gitu ya. Tuh. Bisa difahami? Oke. Keempat. Yang keempat adalah percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal. Kita buat simbolnya adalah AS saja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu intinya adalah benda yang bergerak melingkar itu pasti punya percepatan. Namanya percepatan sentripetal. Ciri khas dari percepatan sentripetal itu adalah dia selalu menuju pusat lingkarannya. Itu A sentripetalnya. Jadi kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan percepatan sentripetal itu? Percepatan sentripetal adalah percepatan suatu benda yang bergerak melingkar yang arah percepatannya selalu menuju pusat lingkaran. Itulah yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar. Paham ya? Nah, apa persamaannya? Persamaannya adalah V kuadrat per R. Nah, ini adalah rumus dari percepatan sentripetal. Nah, cuman sebelum kita lanjutkan, kita harus lihat dulu bahwa ternyata yang namanya kecepatan linier dia punya hubungan dengan kecepatan sudut. Jadi kita buat di sini hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut ya. Gitu. Nah, hubungannya apa? Sekarang coba kita ingat. Tadi nak rumus kecepatan linier itu apa? Masih ingat nggak? P sama dengan, coba lihat yang kalian catat tadi. 2pi kali 2pi kali F ya. Ya kan nak? 2pi F kali R kan? Iya enggak? Ada satu lagi. Atau V sama dengan 2pi per T kali R. Nah, kalian coba lihat yang omega tadi apa rumusnya? Omega. Nah, omega adalah 2pi kali F atau omega apa satu lagi yang rumus satu lagi yang pakai periode? 2pi per T. Bagus. Nah, Masya Allah. Lihat. 2pi F itu kan ternyata omega. Berarti persamaan ini bisa nggak kita ganti? Jadi kita buat jadi V kecepatan linier sama dengan 2pi F kita ganti sama omega kali dengan R. Ya enggak? Ya enggak? Atau yang ini
Kan sama juga, V sama dengan 2 pi per T kali R. 2 pi per T tadi apa? Kan omega juga. Jadi kalau kita pakai rumus yang satunya, kecepatan linear juga tetap omega kali R. Paham? Paham kan? Kalau P adalah omega kali R, kalau Bapak tanya omega berarti sama dengan apa, nak? Kalau V sama dengan omega R berarti omega sama dengan seberang bagi kawan berarti P per R. Jadi kita buat omega adalah V per R. Jadi kita punya dua hubungan ya. Pertama V sama dengan omega kali R atau omega sama dengan P per R. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu hubungan ini bisa kita ganti. Tengok ya. Kan AS tadi apa? AS sama dengan P kuadrat per R. Tadi V rumusnya adalah omega kali R. Tapi ini kuadrat kan, nak? Bagi R kan. Nah, kalau dia kuadrat dalam kurung masing-masing angka, itu siapa yang tidur? Betulan tidur dia. Perhatikan. Nanti nggak dapat apa-apa pulang ke rumah, rugi ya. Omega dikuadratkan, omega dikuadratkan ya omega kuadrat. R dikuadratkan, R kuadrat bagi R. Kan hilang satu kan, dibagi kan? Tinggal hasilnya omega kuadrat kali. Nah, berarti Bapak mau sampaikan ke kalian, A sentripetal itu rumusnya dua. Kalau pakai kecepatan linear, rumusnya adalah P kuadrat per R. Atau kalau pakai kecepatan sudut, rumusnya apa? Omega kuadrat. Iya, omega kuadrat kali. Aduh. Bapak buat di sini AS sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi silakan, yang mana mau dipakai nanti? Tergantung kalau di soal pakai kecepatan linear, rumus yang mana? Yang AS P kuadrat per R. Ya ini AS semua. Kalau nanti di soal dikasih tahu omega, ditanya AS, gunakan omega kuadrat kali R. Nah, apa satuan AS? Di mana AS adalah percepatan sentripetal. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, ya. Meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Sudah, nak? Sudah? Sebuah batu diikat dengan tali. Kemudian diputar sebanyak 60 putaran tiap 2 menit. Jika panjang tali pengikat adalah 6 meter, tentukan titik 2 A frekuensi, B periode, C kecepatan sudut, D kecepatan linear, dan E percepatan sentripetal.
Sudah Nanda? Baca soalnya sama-sama. 1, 2, 3. Sebuah batu diikat dengan tali, kemudian dibuka sebanyak 60 putaran tiap 2 menit. Jika panjang tali mengikat adalah 6 meter, tentukan A. frekuensi, B. periode, C. kecepatan sudut, D. kecepatan linear, E. kecepatan sentimeter. Ya, baik. Pertama kita buat dulu besaran-besaran yang diketahui ya nak ya. Nah, apa yang diketahui nak? Pertama katanya di sini diputar sebanyak 60 putaran. Berarti apa itu? Banyak putaran ya. Apa simbolnya nak? Banyak putaran. Iya bagus. Jadi N-nya 60. iya 60. Paham semua? Kan banyak putaran N. Tiap 2 menit itu apanya? D. Ya, T kecil ya. T berarti 2. Ubah ke sekon jadi berapa? 120. Dari mana 120? 1 menit 60 detik. Kalau 2 menit ya 120 detik atau sekon ya. Bagus. Panjang tali 6 meter itu apanya? Kan kalau misalnya ini ada batu, kemudian batu itu diikat gitu kan, ini ada talinya. Nah, ini apa namanya ini? Dia kan aja bergerak melingkar tuh. Apanya itu? Ya kan dia muter gini ya. Jadi ini apanya ini? Panjang tali itu dalam gerak melingkar apa? Kok frekuensi? Apa? Apa? Panjang tali itu apa simbolnya? Kalau dalam gerak melingkar dari, kok B? Dari sini ke pusat lingkaran. Kok S? S panjang lintasan. Ini dari sini kemari. Apa namanya? Peskiani? Peskiana? Apa? Ini apa? Jarak dari pusat ke benda. Jari-jari ya, jari-jari. Simbolnya adalah R. Ya kan? Nah, berarti R-nya berapa? 6 meter ya, 6 meter. Nah, apa yang ditanya? Ditanya? Iya, frekuensi. Apa simbolnya? Loh, itu satuan. Simbolnya frekuensi apa? Simbolnya frekuensi F kecil. Apa rumus F kecil? N per T. Masukkan N-nya berapa? 60. Berapa? 60. Bagus, 60. T kecilnya berapa? 20. Bagus, sama-sama bagi 60 berapa ini? 1 per 120 bagi 60? 2 ya. Setengah itu ya udah setengah aja. Satuannya HZ gitu. Gampang kan? Nah, yang B, apa ditanya? Periode. Ya, bagus. Periode, simbolnya apa? Ya, simbol periode besarannya T besar. Apa rumus T besar? Bagus, T kecil per N. Berapa T kecil? 120. Berapa N kecil? 60. 120 bagi 60? 2. Balik aja ini. 1 per 2 kebalikannya 2 per 1. Sama ya. Satuan periode. Satuan periode. Sekon atau detik. Paham? Paham itu? Nah, yang ketiga apa ditanya? Kecepatan sudut. Apa simbolnya? Loh, kecepatan sudut apa simbolnya? Apa? Omega. Bagus. Omega. Omega apa rumusnya? Omega apa rumusnya? 2pi per T atau 2pi kali F. Pakai yang mana bebas? Pakai F boleh. Berarti 2pi kali F. Ya udah, masukkan 2pi. F-nya berapa tadi? F setengah. Masukkan setengah. 2 kali setengah 1 ya. 1 kali pi
1 pi ya kan? Tinggal pi satuannya. Omega satuannya loh. Pira. Itu radian omega loh. Radian per sekon. Paham? Oke, itu kecepatan sudut. Yang dia apa ditanya? Iya, kecepatan. Yang D kecepatan linier. Apa simbolnya? Kok F? Simbolnya apa? V. V. Apa rumusnya? 2 pi per T. Pakai yang ada hubungan sama omega aja. V sama dengan, kan omega udah dapat. Omega? Iya, omega kali R. Kan ada rumus yang tadi, hubungan tadi. Ada nggak? Ada nggak? Ah, yaudah berarti tinggal dimasukkan. Omeganya berapa? Omeganya Pi. pi. R-nya berapa? 60. Kok 60? R bukan N loh. R jari-jari 6, berarti 6 kali pi atau pi kali 6 ya 6 pi. Apa satuan kecepatan linier? Satuannya iya, meter per sekon. Bagus Ananda. Nah yang terakhir apa yang ditanya? Percepatan. Iya bagus, percepatan sentripetal. Apa simbolnya? Bagus, AS. Apa rumus AS? W. Kok W? Omega kuadrat kali boleh juga yang pakai V kuadrat per R ya, sama aja hasilnya. Ya kita pilih yang omega kuadrat kali R. Omeganya berapa? Pi. Pi, karena kuadrat kita kasih kurung. Pi dikuadratkan ya kan, kali dengan R-nya berapa? 6. Pi itu 3,14 kan? Kuadratkan 3,14 kali 3,14 itu nilainya mendekati 10. Jadi kita buat 10 kali 6 berarti 60. Apa satuan percepatan sentripetal? Meter per sekon. Iya bagus, meter per sekon kuadrat. Jadi deh, enak kan?